Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ibadallah usikum wa nafsi fi taqwallahi faqad fazal muttaqun fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin akan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur pada Allah yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia kepada kita semuanya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang kita rasakan langsung ataupun yang tidak kita rasakan langsung. Dan nikmat yang sulit disyukuri, ya, itu adalah yang justru tidak nampak. Tidak nampak karena orang rata-rata merasakan nikmat itu ya sesuatu yang terasa, sesuatu yang memiliki dampak langsung pada dirinya. Padahal ada nikmat-nikmat yang justru nilainya besar, ya, tetapi seringkali manusia itu tidak merasakan itu sebagai nikmat, yakni nikmat terhindar dari musibah. Nikmat terhindar dari musibah ini padahal sebenarnya kalau misalnya dikatakan tidak terasa, sebenarnya terasa. Hanya masalahnya karena tidak terjadi, ya, karena tidak terjadi, maka kita menganggapnya itu seperti seakan-akan bukan nikmat, ya. Seakan-akan tidak terasa. Kalau kita dikasih sakit, kemudian kita sembuh, maka sembuh dari sakit itu baru dikatakan nikmat. Itu menurut kita. Habis kena tipes gitu ya. Terus sembuh. Ya, itu orang bisa merasakan bahwasanya sembuh itu nikmat. Orang habis kena kanker. Wah, kanker itu luar biasa. Terus stadiumnya sudah lanjut. Bahkan mungkin sudah stadium 4, sudah end state. Tiba-tiba dengan upaya yang luar biasa sembuh. Sembuh ini kan menuju ke sehat, ya seperti biasa normal. Ya. Di situ sembuhnya ini baru dikatakan sebagai nikmat. Ya. Jadi sembuh itu ya tidak ada gangguan, tidak ada rewel kesehatan dan sebagainya. Itu dikatakan nikmat karena habis sakit. Tapi kalau tidak habis sakit dulu, ya, tidak sakit duluan, terus kita merasakan sehat, itu seakan-akan sehatnya bukan nikmat. Ya. Padahal sebenarnya sehat kita ini kan terhindar dari sakit. Ya, sehatnya kita itu terhindar dari sakit. Jadi kondisi kita dalam keadaan sekarang sehat, yang sebelumnya tanpa sakit, dengan yang sekarang sehat, tapi sebelumnya sakit duluan, apalagi sampai ke kanker stadium 4, itu sebenarnya sehatnya adalah sehat yang sama. Ya, sehatnya adalah sehat yang sama. Ya kita ketika sehat kita bisa bercanda-bercanda, makan, minum, jalan-jalan gitu kan. Tapi sehat kita itu tidak melalui sakit duluan. Ya, tidak melalui sakit duluan. Itu seringkali kita merasakan ya biasa saja. Tapi kalau sebelumnya itu kena kanker stadium 4, terus sekarang sehat, itu baru orang alhamdulillah. Saya sembuh dulu, ceritakan semua dulu ketika kanker saya begini begini begini. Berkat saya ini akhirnya sehat. Lah kita ini loh nggak perlu pakai kanker-kankeran segala. Sekarang ini sehat. Tapi justru sehat yang tanpa ada kanker duluan, tanpa ada dirawat inap, tanpa ada harus masuk ICU. Itu seringkali yang luput disyukuri dan tidak dianggap sebagai nikmat. Padahal sebenarnya
Ya, yang namanya tadi saya katakan nikmat yang perlu kita syukuri dari nikmat Allah ini ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Salah satu yang tidak kelihatan itu adalah nikmat dihindarkan dari musibah, ya, dihindarkan dari musibah. Kita berulang kali, mungkin sudah beratus kali lewat jalan cacing, yang mana kondisi lalu lintasnya itu ngeri, ya. Kita menyaksikan beberapa kali di jalan cacing itu ada orang yang kelindes kontainer lah, ada yang apa namanya kecelakaan yang mengerikan, ada yang hidup tapi cacat dan lain sebagainya karena kecelakaan di lalu lintas yang banyak kontainer dan sebagainya. Terus kita setiap hari pulang, ya, wirawiri kerja pulang, wirawiri kerja pulang, itu pulangnya itu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kelindes sama kontainer, ya. Betapa sebenarnya ketika pulang itu, kita dari rumah ke tempat kerja, terus dari tempat kerja ke rumah lagi, itu melewati banyak potensi kecelakaan. Ya entah keserempet, kesenggol, ke ini dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba selamat. Nah, karena potensi kecelakaannya itu tidak terjadi, kita itu lupa atau bahkan bukan lupa, memang tidak mensyukuri. Ya. Tapi coba kalau sebelumnya berangkat kerja, depannya itu ada kontainer benar-benar tinggal 10 senti itu udah mau ngelindes dia. Ya, terus tiba-tiba ya ada orang yang dorong dia sehingga nggak jadi kelindes kontainer. Tinggal 10 senti. Dicorokin atau apa jatuh gitu kan. Walaupun lecet-lecet, ya walaupun lecet-lecet tapi dia tidak jadi kelindes kontainer. Itu kalau pulang ceritanya heboh. Ya, masih heboh banget. Wah saya coba kalau nggak di ini saya udah akan kelindes kontainer hancur deh. Untungnya, ya untungnya gitu kan. Itu cuma lecet doang. Jadi lecet pun disyukuri. Ya. Pulang lecet sampai babak belur gitu ya. Sampai apa namanya? Dia syukur Pak. Bahkan cerita itu dengan bangga. Alhamdulillah ini cuma gini-gini nih luka nah apa nih ada jahitan satu. Di jahitannya masih alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena dia terhindar dari kelindes kontainer. Ya. Tapi yang sekian ratus hari, sekian tahun dia lewat di jalan itu yang tidak sama sekali dijahit, tidak lecet, itu lupa disyukuri. Ya. Pas kena dijahit sama babak belur tadi itu malah bersyukur banget. Ya karena tiba-tiba terhindar dari apa namanya kontainer tadi itu. Padahal setiap hari ketika dia tidak lecet itu kan dia juga terhindar dari ditabrak kontainer. Oh, tapi kan tidak sampai mau 10 senti loh. Kita ini tiap hari jejeran sama kontainer. Kadang-kadang cuma 5 senti. Ya. Permasalahannya kita tidak melihat bahwasanya itu ancaman. Padahal ancaman juga. Allah bisa mendatangkan musibah dari mana-mana. Jajar truk 5 senti ya. Kan samping-sampingan bukan adep-adepan. Iya samping-sampingan pun tiba-tiba kerdusnya jatuh nimpa kepala. Ya. Betapa sekian banyak musibah itu. Ketika kita perjalanan kerja, pulang kerja, itu musibah-musibah yang bisa terjadi dan itu tidak terjadi dan itu tidak kita syukuri. Ya, itu masalah itu sebenarnya. Ya. Makanya seringkali kita itu hanya bisa mensyukuri yang nampak saja. Yang nampak itu yang mau keserempet lah, yang mau inilah, yang mau itulah gitu kan. Itu seringkali kita baru kita syukuri alhamdulillah tadi itu hampir, ini tadi itu hampir gitu ya. Nah itu, nah mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kepada kita kemampuan untuk mensyukuri dan melihat itu semua sebagai bentuk nikmat. Ya, tidak hanya fokus kepada nikmat itu dapat duit banyak gitu kan. Tapi nikmat terhindar dari musibah itu justru nilainya lebih besar. Banyak orang-orang yang dirawat di ICU gitu kan. Operasi, pasang ring dan lain sebagainya. Tanya berapa Pak? Oh, kemarin dok saya operasi ring 200. Ya, cuma nginep di rumah sakit apa namanya 3 hari 4 hari habis 200 juta. Ya.
Untungnya lah ini masih bilang untung gitu ya. Untungnya gitu kan, asuransi gitu ya. Untungnya asuransi gitu kan. Jadi masih untung. Lah padahal lebih untung kalau dia tidak dirawat, ya, tidak harus operasi, gitu kan. Itu lebih untung. Tapi yang lebih untung itu malah jarang disyukuri, gitu. Yang disyukuri itu yang masuk rumah sakit, dioperasi habis ratusan juta, dan sebagainya. Alhamdulillah saya loh banyak dari kita itu nggak perlu pakai operasi, pakai bayar dan sebagainya itu kita sehat-sehat aja, tapi luput untuk disyukuri. Nah ini fenomena nyata di kita sendiri yang mudah-mudahan sekali lagi kita dikaruniai Allah mampu melihat bahwasanya nikmat itu tidak hanya yang diberikan dalam wujud ya uang, harta dan sebagainya, tapi yang paling mahal itu adalah nikmat dihindarkan dari musibah, dari potensi-potensi musibah yang bisa terjadi, gitu kan. Padahal setiap hari itu punya potensi banyak sekali musibah yang bisa terjadi, gitu kan. Rumah kita merasa aman rumah, tapi banyak orang mati di rumahnya sendiri-sendiri. Gitu kan, entah tertimpa reruntuhan, tertimpa apa, dan di rumahnya sendiri. Atau terbakar gitu ya, atau kemarin kejadian kebakaran apa itu kan berada di tempat yang dianggapnya sebagai tempat yang aman. Kita lanjutkan tafsir kita kemarin sampai ayat 28 ya nggak salah ya. Sekarang ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. Fadzakir maka berilah peringatan wahai Muhammad, fama maka tidaklah anta engkau binikmati robika dengan nikmat Tuhanmu, yakni dengan nikmat Al-Quran, dengan nikmat wahyu, dengan nikmat kenabian, itu bikahinin, engkau itu seorang kahin atau seorang apa dukun, ya. Wala majnun dan bukan pula seorang yang gila, ya. Jadi engkau dengan segala karunia nikmat yang bisa dianggap sebagai karunia yang spesial itu bukanlah engkau itu dukun dan juga bukan orang gila. Am yaquluna syairun. Am adakah yaquluna mereka berkata syairun, tukang syair. Jadi menganggap Nabi itu sebagai tukang syair. Natarob basubihi yang sama-sama ditunggu gitu atau menunggu bihi dengannya roibal manun peristiwa celakanya. Jadi apakah mereka itu sama mengatakan syairun, tukang syair gitu yang natarobasu yang kami tunggu-tunggu dengannya roibal manun. Roibal manun itu kejadian kecelakaan. Jadi ditunggu celakanya. Di Nabi itu dianggap tukang syair yang oleh orang kafir ditunggu celakanya. Kul katakanlah wahai Muhammad, tarabbasu. Silahkan kalian sama menunggu. Fa ini maka sungguhnya aku ma'akum bersama kalian minal mutarabbisin. Termasuk dari golongan yang sama-sama menunggu. Maksudnya ayo ditunggu celakanya. Ya sudah silakan ditunggu. Saya dan kalian semua ini sama-sama nunggu. Siapa dari dua golongan itu yang ternyata celaka. Am ta'muruhum. Adakah engkau memerintah adakah ta'muruhum memerintahkan ahlamuhum, ahlam itu pikiran-pikiran mereka, ahlamuhum pikiran mereka. Jadi apakah pikiran-pikiran mereka itu memerintahkan kepada mereka bihadza dengan ini? Maksudnya dengan ini itu adalah dengan tuduhan-tuduhan bahwasanya Nabi itu gila, bahwasanya Nabi itu dukun, itu apa pikiran mereka?
Amhum qaumun tohun, atau mereka itu kaum yang melampaui batas. Apakah itu pikiran mereka atau karena mereka melampaui batas. Am yakulun taqawalah. Am adakah mereka berkata taqawalah, engkau membuat-buatnya. Jadi kata kola, kemudian takowala itu mengatakan yang tidak-tidak gitu kan. Jadi membuat-buatnya. Bala yu'minun, bahkan mereka itu tidak mau beriman. Falyatu bihadisin, maka hendaknya kalian datangkan bihadisin dengan satu hadis, ya. Maksudnya dengan satu ayat. Mislihi yang semisalnya, ingkanu jika adalah kalian itu orang-orang yang shodikin, orang-orang yang benar. Jadi, intinya orang kafir itu meragukan apa yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus ditantang falyatu bihadisim mislihi ingkanu shodikin. Baik, ayat 29. Jadi ini perintah Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadzakir fama anta binikmati rabbika bikahini wala majnun. Ya Nabi itu diperintah untuk mengingatkan. Jadi mengingatkan, berdakwah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu perintah Allah. Dan Nabi itu dengan semua keistimewaan, kan Nabi itu banyak mujizat, ya. Kemudian dengan Al-Qur'an yang tata bahasa syairnya apanya itu luar biasa. Buat orang saat itu mendengar Al-Qur'an itu ajib aja gitu. Wajib banget ini. Kata-katanya bagus ini bagi yang paham. Dan sampai sekarang pun orang yang mempelajari Al-Qur'an juga masih merasakan dahsyatnya perkataan kata demi kata dari Al-Qur'an. Kita ini kan dengar Al-Qur'an nggak ngaruh ya karena apa? Karena nggak paham. Karena nggak paham. Nggak paham tata bahasa, nggak paham bahasanya sendiri, nggak paham isinya. Ya, sehingga ketika didengerin itu mau seni. Wah apa ini lebih seneng nyetel dangdutan gitu ya. Al-Quran padahal sebenarnya kalau benar-benar paham, mendalami, itu tiap ayatnya tuh dahsyat, kekuatannya luar biasa. Ya, makanya memang harus sefrekuensi. Ya, kalau tidak sefrekuensi, ya tidak akan nyambung dengan Al-Quran. Ya, sama aja dengan radio gitu ya. Pemancarnya sono stasiunnya FM, kita punyanya pemancar apa radionya AM gitu kan. Dicari-cari, oh, di gelombang mana? Ya nggak akan ketemu. Frekuensi antenanya sono FM, kita punyanya radio AM. Ya kalau frekuensinya FM, kita juga harus pakai FM. Baru kedengar, wah ini suaranya merdu ini, bagus gitu ya. Sefrekuensi. Nah Al-Quran ini kalau tidak sefrekuensi, ya nggak akan nyambung. Nggak usahlah Al-Quran, temen saja ngajak ngobrol, yang satu apa namanya pendidikannya mungkin S3 sudah profesor itu yang biasa baca buku yang jelimet-jelimet teori-teori gitu, tiba-tiba ketemu apa yang sama sekali nggak sekolah, yang ngomongnya sederhana, itu mesti nggak nyambung, ketemu itu mesti nggak nyambung, ngobrol nggak nyambung, gitu kan. Ya sama seperti ibu-ibu yang suka gosip, sama yang ibu-ibu yang, nggak suka gosip. Ya, yang satu gosip, oh semua aja dari tetangga, artis, ya tontonan, drakor, apa dibicarain gitu ya. Yang satunya itu nggak seneng, yang senengnya pokoknya ngaji gitu ya. Kumpul nggak akan ketemu, nggak sefrekuensi. Maka nggak akan terjadi percakapan yang asik. Ya tiap kali satu ngomong, wah apa ngomongin gosip mulu isinya cuma gibah nih, majelis gibah ini gitu ya. Nah, terus ya pergi mesti, ya. Yang satunya kalau yang suka majelis gibah ini datang ngaji, wah apa ini bahas apa nggak paham gitu ya. Ya memang nggak sefrekuensi, nggak akan sefrekuensi. Ya. Makanya Al-Quran ya itu ya hanya bisa didengarkan oleh mereka yang hatinya sefrekuensi. Sehingga para ulama itu kalau mau apa namanya, menyapa jadi pesan kepada kita itu, kalau menyampaikan ayat gitu kan, tunggu mereka itu frekuensinya benar dulu. Ya benar dulu. Ya dengan cara pertama itu ya diingatkan dulu. Dengan hal-hal yang nantinya ketika sudah tawajuh artinya frekuensi bacakan ayat baru nyambung. Nah, dulu orang-orang kafir
Karena memang sudah ada memang orang Arab ya dan paham bahasa Arab. Ketika dibacakan itu sebenarnya mereka karena mereka itu sudah lama ya hatinya itu ya haus akan kebenaran. Isinya tiap hari itu mereka diisi dengan hal-hal yang buruk. Ya, zaman jahiliyah itu zaman kegelapan. Mereka tuh benar-benar nyari cahaya, tapi bingung di mana cari cahaya. Nah, Nabi itu tiba-tiba datang pakai cahaya terang benderang. Padahal saat itu, ya puntung rokok aja dianggap terang benderang, saking gelapnya. Saking gelapnya puntung rokok aja dianggap terang benderang. Tiba-tiba Nabi itu datang tidak hanya bawa nyala puntung rokok, ya, tapi bawa lampu yang terang benderang. Itu mengagetkan mereka. Masalahnya adalah kebenaran yang didengar itu tidak sesuai dengan nafsu mereka. Nah, itu problem utamanya itu. Bukan masalah tidak bisa melihat kebenaran, bukan. Ya, orang-orang kafir itu bisa langsung lihat kebenaran. Nah, Nabi itu disuruh mengingatkan fadzakir, fama anta binikmati rabbika bikahini wala majnun. Jadi, nikmat yang ada pada Nabi karena membawa sesuatu yang ajib tadi itu. Bahkan orang kafir itu mengakui, ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Nah, karena tidak bisa membantah saking luar biasanya Al-Quran dan saking nggak bisa dibantah, ujung-ujungnya cuma mengatakan, wah dukun ini. Ini apa saya nggak paham, tapi ini dukun ini karena mempengaruhi kita. Ya, sampai yang namanya musuh-musuh Nabi, pamannya sendiri dan lain sebagainya itu kalau malam ya Nabi ngaji, sholat malam kan ngaji gitu ya, baca ayat. Itu mereka sembunyi-sembunyi pengen dengar karena saking bagusnya bacaan itu. Ya mereka belum mendengar ada syair yang demikian luar biasanya. Makanya dianggap Nabi itu tukang syair. Tapi dari banyak tuduhan itu tidak ada yang sepakat. Ya, tidak ada yang sepakat. Ini sebenarnya dukun, apa orang gila, apa penyair. Kenapa? Karena orang gila nggak bisa bikin syair. Ngomong aja ngomyang, ya. Ngomong aja nggak tersusun rapi. Tiba-tiba ngomong, wah ini perang dunia ketiga, nih tahu-tahu terus ngomong apa namanya, melompat gitu ya ke sana kemari ya. Orang gila kan gitu. Tapi mereka ini tuduhannya lucu. Yang satu nganggap Nabi itu orang gila, yang satu lagi nganggap tukang syair ya nggak klop. Ya. Syair tidak dihasilkan dari pemikiran gila. Mesti orang nyusun syair itu kan gimana iramanya pas ya. Belakangnya gimana apa namanya bunyinya itu juga bagus ya, sebagaimana Al-Qur'an. Ya kalau orang gila nggak mungkin. Ya dukun mungkin gitu ya. Jadi akhirnya serba apa namanya? Serba nebak-nebak gitu kan. Tapi Allah SWT dengan banyaknya tuduhan itu menghibur Nabi, kamu dengan segala nikmat yang ada, ya dengan mukjizat, dengan Al-Qur'an, dengan kenabian gitu ya. Fama anta binikmati robika, bikahini wala majnun. Kamu bukan dukun juga bukan orang gila. Nah, mereka mengatakan kamu tukang syair yang ditunggu celakanya. Jadi memang kebencian. Namanya kebencian. Salah satu yang biasa dilakukan oleh orang yang benci itu adalah dia berharap kecelakaan bagi orang yang dibenci. Ya, kecelakaan bagi orang yang dibenci. Maka ini adalah dasar-dasar dari sifat hasud. Sifat-sifat hasud atau sifat-sifat hasad. Hasad itu melihat nikmat orang lain tuh enggak suka. Bahkan berharap nikmat yang ada pada orang lain itu bisa hilang. Artinya apa ya? Nikmat hilang itu artinya celaka. Jadi nunggu orang lain celaka. Nah itu sifat hasad. Nah orang-orang kafir itu sebenarnya mereka menolak kenabian salah satunya itu karena hasad. Ya, berharap kecelakaan terhadap Nabi. Jadi tiap kali Nabi mengalami hal-hal yang menyedihkan, menyakitkan, mereka senang. Makanya ada 1 tahun yang Nabi itu mengalami kesedihan luar biasa yang disebut sebagai Amul Hazan. Tahun kesedihan, yakni tahun di mana di saat itu ada 2 kekasih Nabi itu meninggal atau wafat. Yakni yang pertama Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau, dan bersamaan juga selang beberapa lama itu saya lupa duluan mana, tapi dua-duanya meninggal di tahun itu, yakni paman beliau Ali paman beliau itu Abu Thalib. Ya, paman beliau itu Abu
Thalib. Itu dua-duanya meninggal di tahun yang sama disebut sebagai Amul Hazan, tahun kesedihan. Nah, itu orang-orang kafir itu senangnya luar biasa, gitu kan. Jadi melihat kesedihan orang lain, ya melihat kesedihan musuh ya dianggap musuh itu seneng, ya. Karena natarobasu bihi roibal manu. Nah, makanya yang ada mendoakan kecelakaan. Terus diharap ada, wah ini kapan ininya dan sebagainya. Bahkan kalau perlu mendatangkan kecelakaannya itu sendiri. Jadi didatangkan. Ya lagi enak-enak apa, Nabi itu sering dicekik, gitu kan. Sampai pada satu ketika beliau lagi ngaji di dekat Ka'bah, dikeroyok orang. Nah, waktu itu Abu Bakar As-Siddiq lihat, ya kemudian akhirnya membela. Nah, saat itu ketika Abu Bakar As-Siddiq membela, malah justru jadi sasaran amuan. Ya Nabi selamat, Abu Bakar As-Siddiq itu dipukuli orang, kemudian dicekik sampai pingsan. Ya, kemudian ketika sadar, beliau itu tidak lihat saya lukanya gimana enggak. Yang ditanyakan apa? Nabi gimana? Gitu ya. Begitu sadar ditanya Nabi gimana? Nah, justru kalau orang beriman beda dengan orang kafir. Ya, dengan Nabi itu pengen melihat Nabi itu selamat. Jangan sampai celaka. Kalau perlu dirinya celaka nggak apa-apa, tapi Nabi jangan. Beda dengan orang kafir tadi, berharap kecelakaan Nabi. Jadi setelah bangun pun yang ditanya masih kamu itu loh baru bangun sadar yang pikir Nabi gitu kan. Ya pokoknya Nabi selamat dulu. Dan ketika dilihat Nabi Rasulullah SAW itu selamat ya sudah dia baru tenang. Itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu tipenya begitu. Pernah di dalam Sahih Bukhari itu diceritakan beliau itu waktu itu hijrah. Ya, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu kan bareng sahabat Abu Bakar. Nah, ketika nemui gua misalnya, karena kan perjalanannya panjang, tidak hanya Gua Sur, ya tidak hanya Gua Sur itu salah satu gua saja. Tapi ketika menemui satu gua untuk berteduh, sekedar makan, ya istirahat, itu yang pertama kali masuk beliau dulu. Nabi disuruh di luar. Ya Rasul, Anda di luar dulu, saya masuk. Masuk itu untuk memastikan goanya aman ya karena namanya tempat panas yang berteduh tidak hanya manusia, mesti binatang buas apalah macam-macam ya ular. Nah, ternyata suatu ketika ini di Sahih Bukhari diceritakan detil. Ketika beliau bersih-bersih dianggapnya sudah bersih. Ya sudah ya Rasul, silakan Anda masuk. Terus beliau itu karena kelelahan, beliau sahabat Abu Bakar itu menyediakan dirinya untuk disenderi. Anda silakan berbaring ya, baring aja di bantalnya. Nah, duduk begitu sudah nyaman, beliau istirahat, tiba-tiba dilihat ada lubang dan lubang itu ada ularnya. Sudah terlanjur masuk. Ini di Sahih Bukhari ceritakan gitu. Akhirnya karena beliau tidak ingin bikin Nabi panik dan karena beliau itu sedang tidur gitu kan. Itu kaki beliau di saat satu kakinya dijejalkan di lubang ular itu. Karena lihat waduh ini ada ularnya, dijejelin di situ sampai digigit sama ularnya. Ya digigit ularnya berulang kali itu kakinya itu. Dan beliau diem saja, takut mengganggu tidurnya Nabi. Ya, itu kisah luar biasa itu. Jadi sampai akhirnya sudah sampai ya namanya ular ya berbisa apalagi gitu ya. Sakitnya luar biasa sampai beliau itu demam. Beliau itu demam. Dan itu Nabi kemudian mendoakan sahabat Abu Bakar di gua itu. Nah itu kisah bagaimana orang kalau cinta kepada Nabi. Ya, enggak usahlah harta, nyawa pun ya kalau bisa ditukar. Gitu ya, karena ingin beliau itu selamat, lihat beliau itu jangan sampai celaka. Beda dengan tadi orang-orang kafir. Jadi mereka am yakuluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Ini tukang syair yang kita harap celaka nanti ini, gitu kan. Tapi kalau sahabat Nabi tidak seperti itu. Kemudian kul tarabbasu fa ini ma'akum minal mutarabbisin. Ya, ini tantangan dari Allah. Katakan wahai Muhammad, tarabbasu, silakan kalian sama menunggu.
Ayo kita tunggu nih, sama-sama kita nunggu, saya nunggu, kalian juga nunggu, siapa yang celaka? Karena, yang namanya orang-orang yang kufur, ya musyrik, itu sebenarnya dia menggali lubang kecelakaannya sendiri. Permasalahannya adalah seringkali kecelakaan itu tidak diperlihatkan kepada kita, ya. Nah, makanya Nabi itu ya sudah sama-sama nunggu. Yang jelas kalau di akhirat pasti celaka. Kalau di dunia, ya bahkan kadang-kadang kalau di dunia itu Allah menerapkan yang namanya istidraj. Istidraj itu dibukakan pintu-pintu nikmat gitu kan yang banyak, yang akhirnya orang makin lalai. Nah, dalam kondisi orang-orang yang dikunci mati hatinya oleh Allah, tidak diharapkan lagi taubatnya, itu seringkali dikasih itu. Makanya di dalam Al-Quran itu ada orang-orang yang dikatakan oleh Allah hatinya itu sudah terkunci mati. Ya, dan orang-orang seperti itu tidak berlaku misalnya ini ditegur, oh, nggak ada teguran. Orang sudah dikunci mati kok tegur, ya. Udah nggak bisa ditegur. Makanya justru yang datang malah makin makin banyak nikmat. Orang-orang yang tanda-tanda sudah dikunci mati itu, semakin dia maksiat, semakin dia mendapatkan untung. Tapi untung-untung dunia. Jadi jangan kita malah iri, jangan malah kita, wah enak ya. Wah saya tahu itu hartanya nggak beres itu. Korupsi sana, ya ngembat duit rakyat apa, tapi kok hidupnya enak-enakan. Jangan salah, ya. Itu bukan sesuatu yang pantas untuk kita apa namanya ya, irikan. Nabi itu melarang hasad, iri. Ya, tapi boleh pada dua hal. Hal yang pertama itu adalah kepada orang kaya. Loh, boleh iri ya? Boleh. Tapi orang kaya yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Itu boleh. Jadi misalnya, wah enak ya Pak itu ya. Kenapa? Duitnya banyak. Terus duitnya banyak, oh, kamu iri kenapa? Iya, tapi dia sering sedekah. Saya nggak bisa sedekah gitu. Saya nggak punya duit. Itu boleh. Ya lihat orang kaya tiba-tiba nyumbang ya ke mana Sumatera sekian karung beras apa sekian dus mie atau sekian makanan bantu apa dan sebagainya itu terus apa nama wah seandainya saya itu ya kaya saya akan nyumbang. Nah, itu iri-iri yang boleh. Atau yang kedua ada orang yang pinter, ilmunya banyak terus ilmunya ditularkan ke banyak orang. Itu iri itu yang dua itu boleh. Ya, tapi kalau kita lihat tahu itu koruptor, ya hidupnya mewah, berliburnya selalu ke luar negeri, duitnya banyak gitu kan, nggak pernah susah, happy terus tiap hari gitu ya. Terus kita iri, padahal kita tahu sumber duitnya nggak jelas. Itu hati kita bermasalah itu. Karena iri pada orang yang salah. Lah ini bangsa maksiat begitu kok malah iri pengen jadi orang itu. Ya, itu permasalahan. Makanya kul tarabbasu fa ini ma'akum minal mutarabbisin. Sama-sama menunggu. Karena ya tentu saja nunggu-nunggu peristiwa apa yang akan menjadi ketetapan Allah kepada diri kita semua. Yang jelas kalau orang kafir itu mesti endingnya jelek. Kalau orang beriman endingnya pasti baik. Walaupun di dunia kadang-kadang antara baik buruk itu tidak selalu identik dengan musibah dan nikmat. Ya, sering kita mengaitkan musibah itu adalah keburukan dan nikmat itu adalah kebaikan. Padahal tidak selalu begitu. Ya, buat orang beriman sudah ada statement khusus dari Allah. Ya, jadi inna amrohu kullahu lahu khair. Ya, orang beriman itu ajib, ajaban li amril mukmin. Ajib lah, ajaib dan ini khusus hanya orang beriman. Karena inna amrohu kullahu lahu khair. Semua urusannya baginya itu khair baik. Ya, ketika tertimpa musibah, in asobat hudoro, ya fasobaro, fahuwa khairul lahu. Ketika tertimpa madorot atau musibah, dia sabar, maka itu baik buat dirinya. Ya, ketika apa asobat saro, ya, saro itu lagi longgar, dapat duit banyak, dapat ya mau banyak macam-macam nikmat. Fasyakaro, terus dia syukur, fahuwa khairu lahu. Jadi buat orang beriman itu musibah dan nikmat itu sama-sama baik. Ya.
tergantung respon. Responnya apakah sabar dan apakah dia syukur ketika tertimpa dua macam itu. Kalau buat orang musyrik, orang kafir, dua-duanya jelek. Keburukannya jelek, ya itu adalah azab. Kebaikan pun jelek, karena itu istidraj. Ya, istidraj itu dikasih banyak nikmat apa, tapi untuk makin dibenamkan dengan lebih menyakitkan. Ibaratnya adalah diangkat setinggi-tingginya agar jatuhnya lebih sakit. Itu istidraj. Ya, diangkat setinggi. Orang kalau banting, dibanting cuma setengah meter, ya, dengan semeter, dengan 2 meter itu kan sakit mana? Sakit yang lebih tinggi, gitu kan? Yang lebih tinggi itu sampai 10 meter jatuh, ya sudah wassalam. Ya kalau 10 meter. Makanya istidraj itu lagi diangkat. Nah, jadi jangan hasad. Sedang di posisi tinggi. Oh, jangan salah, ntar lagi dibanting itu. Ntar lagi dibanting dari tempat yang makin tinggi tempatnya makin sakit bantingannya. Nah itu istidraj. Jadi orang kafir itu baik buruknya itu buruk. Ya. Baik apa namanya musibah dan nikmatnya itu semuanya buruk. Kalau orang beriman tidak. Ya musibah yang ditanggapi dengan baik, dengan kesabaran, ya itu akan menghasilkan orang beriman yang lebih tangguh. Orang lebih tangguh itu karena pernah melewati satu kesakitan atau satu musibah. Ya, makanya ada istilah yang tidak membunuhmu itu akan membuatmu lebih kuat. Ya, sehingga bagi orang beriman, kalaupun dapat musibah, itu seperti pukulan latihan ketika dia tinju. Ya, tinju nggak pernah dipukuli. Ya, terus tiba-tiba naik ring, ya kesenggol dikit pingsan. Ya, makanya dia naik ring dulu, sparing partner dulu sama siapa latihan. Perutnya dipukuli tiap hari, kepalanya dipukuli tiap hari gitu ya. Sehingga ketika benar-benar tanding, dia jadi tangguh. Di pukulan-pukulannya juga nggak akan pukulan yang mematikan. Bagi orang-orang beriman, musibahnya mungkin sama, kena banjir, sakit, kekurangan ya kan sebagaimana walana buluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju' gitu kan dari satu ayat gitu ya. Allah itu akan menguji kalian dengan lapar, dengan ketakutan, kekurangan harta, makanan dan lain sebagainya. Tapi tidak mematikan. Ya, tidak mematikan. Justru untuk membuat orang beriman ini menjadi lebih tangguh. Jadi ada musibah-musibah yang didesain oleh Allah. Musibah itu ada yang bikin tangguh. Tapi buat orang-orang kafir, musibah itu adalah untuk membinasakan. Itu bedanya. Ya, makin binasa. Tapi orang beriman enggak. Dengan musibah itu lebih tangguh. Makanya tinggal bagaimana orang beriman itu ketika dapat musibah, itu dia menyikapinya. Kalau musibah itu seperti latihan tinju tadi itu, pukul perutnya ya, dia cuma tinggal perutnya itu dikeraskan biar bisa nahan pukulan. Kepalanya ya, kemudian bagaimana bisa menghindar ya. Kalau sering diancam pukulan, lama-lama dia bisa ahli berkelit. Ya, ini pukulan mau mengarah kemana? Bisa arah ke sini, arah ke situ gitu ya. Akhirnya dia bisa terhindar dari musibah. Allah nurunkan banyak penyakit. Biar apa? Biar dokter pinter. Coba penyakitnya cuma mencret dan masuk angin. Ya, dari sejak zaman dulu sampai sekarang nggak ada penyakit yang lain. Ya akhirnya nggak ada dokter karena semuanya bisa nangani mencret dan masuk angin. Makin pinter, penyakitnya berkembang. Tapi karena penyakit itu makin wah ini, pasti itu dan sebagainya. Banyak orang makan dari orang sakit ini. Itu perawat lah, dokter lah, spesialis ahli bedah dan sebagainya gitu ya. Jadi sumber rezeki juga ujung-ujungnya. Ya walaupun dengan jalan yang tentu saja yang baik, yang halal, yang saling ridho dan lain sebagainya. Tidak ada manipulasi, saling tolong menolong, ta'awanu alal birri wat taqwa. Gitu kan. Itu Allah mendesain itu seperti itu. Tapi kalau apa namanya orang kafir tadi itu musibahnya maupun kebaikannya, nikmatnya apa dan sebagainya itu semuanya sumber musibah. Makanya tarobasu fa ini ma'akum minal mutarabbisin. Kemudian am ta'muruhum ahlamuhum bihadza. Apa pikiran mereka yang memerintahkan mereka untuk menuduh nabi seperti itu. Ini bikin apa namanya tukang sihir, tukang apa dukun dan lain sebagainya. Apa pikiran mereka atau mereka kaum yang togun melampaui
batas. Ya, melampaui batas itu begini. Kadang-kadang ada orang yang namanya hasil pikiran. Hasil pikiran itu benar-benar berpikir, tapi tidak menipu dirinya sendiri. Terus menyimpulkan, oh ini tuh dukun ini dukun ini, gitu kan. Itu hasil pikiran. Makanya apa pikiran mereka yang merintahkan itu. Atau sebenarnya pikiran mereka itu sebenarnya berpikir Nabi itu benar. Ya, Nabi itu benar. Karena selama ini hidup mereka itu jahil, bodoh. Terus tiba-tiba datang kebenaran yang terang benderang. Nah, masalahnya adalah, wah ini kalau saya turuti saya kehilangan jabatan ini. Itu sebagian begitu. Orang-orang pembesar Quraisy itu kan khawatir. Kalau dia ikut Nabi Muhammad SAW, ya berarti sebentar lagi Nabi itu akan merebut jabatan mereka. Maka sebelum itu terjadi, ya mereka datang pada Nabi. Muhammad, kamu hentikan dakwah kamu. Kamu mau jabatan apa? Tak kasih. Ya. Kenapa? Karena kalau mereka yang ngasih jabatan, Nabi ini masih di bawah mereka. Jadi bonekanya. Tak kasih. Mau jadi pimpinan kita, ya udah tak kasih. Tapi pimpinan yang sifatnya, ya karena yang ngasih mereka, akhirnya bisa dikendalikan. Salah satu kendalinya adalah, kalau kamu jadi pimpinan, jangan ngomong yang ini lagi ya. Itu kan berarti sudah dikendalikan. Artinya apa? Pimpinannya tetap mereka. Kan Nabi sering ditawari, tak jadiin raja, pengen kekuasaan, tak kasih kekuasaan, pengen perempuan, tak kasih perempuan, pengen harta, tak kasih harta, tapi berhenti ya. Itu karena kekhawatiran orang kafir kehilangan kekuasaan. Sehingga datanglah utusan menawarkan itu. Makanya amhum kaumun tohun, atau mereka itu kaum yang melampaui batas. Melampaui batas itu mereka melihat itu benar, tapi tidak ingin kebenaran itu ditegakkan. Kenapa? Karena mengancam kekayaan mereka, mengancam kekuasaan mereka. Ini benar sih. Cuma kalau ini dijalani, wah kita jadi, wah nggak jelas ini. Jabatan mesti orang-orang akan bantai kita, orang-orang akan tidak mempercayai kita lagi gitu ya. Maka Nabi ditawari jabatan, harta dan sebagainya. Kuncinya adalah mereka tetap berkuasa. Dan Nabi dikendalikan. Nah itu makanya amhum kaumun tohun. Jadi apakah ini hasil pemikiran? Kalau hasil pemikiran ya berarti orangnya bodoh. Kok bisa nyimpulkan seperti itu. Tapi kalau bukan hasil pemikiran, artinya pemikiran mereka itu sebenarnya sepakat kalau itu kebenaran, tapi kok tetap nuduh Nabi tukang sihir, dukun dan sebagainya, ya karena melampaui batas. Kemudian am yakuluna taqawwala. Nah, orang juga mengatakan Nabi itu bikin-bikin. Ya, kalau ahli kitab mengatakan Nabi itu jiplak. Jiplak apa? Jiplak kitab-kitab terdahulu dari Taurat, dari Injil, ya itu dijiplak. Padahal isinya beda. Ya, banyak hal yang ada di kitab-kitab sebelumnya itu diluruskan oleh Al-Quran, ya, oleh wahyu yang datang berikutnya. Jadi sama-sama ada kisah Nabi Musanya, sama-sama ada kisah Nabi Lut, sama-sama ada kisah Nabi Adam, sama-sama ada kisah itu kitabnya. Akhirnya Nabi itu, wah ini kok sekian persen isinya hampir sama, oh jiplak ini. Ya, takowalah. Ya, takowalah itu bikin-bikin aja ini, oh jiplak. Gitu kan. Maka dijawab, jiplak gimana? Ya kisah-kisah kamu itu kan tertulis di buku-buku. Nabi ini kan nggak bisa baca. Ya, dari mana bisa? Oh ini karena dididik dan lain sebagainya. Kalau dididik, coba baca. Cerita Nabi Musa di kitab kamu apa? Dan di Al-Quran gimana? Cocok nggak? Ya, kisah Nabi Lut di kitab kamu apa? Di dalam Al-Quran apa? Orang di kitab kamu Nabi Lut itu menzinai anaknya sendiri. Di Quran ada nggak? Nggak ada. Ya, di Quran nggak ada. Ya, tapi di kita mereka ada seperti itu, beda. Dan jiplak apanya? Orang kisahnya beda. Gitu kan. Kalau misalnya ini sama persis, wah kisahnya begini, ini juga sama persis. Itu namanya jiplak. Orang yang satunya A, yang satunya bilang B kok. Ya, tapi kan tokohnya sama. Lah ya tokohnya sama, oke. Ya, tetapi kalau satunya cerita begini, satunya enggak, berarti bukan jiplak. Jadi Nabi tidak bikin-bikin. Dan ternyata setelah waktu akan berjalan. Makanya yang namanya waktu itu sahabat kebenaran. Waktu itu musuhnya kebatilan. Karena banyak kebenaran yang terungkap karena waktu.
Ya, mungkin dulu dianggap benar karena teknologinya ya orang masih bodoh, teknologinya belum nyampe. Makin modern zaman, makin mudah membedakan mana yang bodoh dan mana yang pinter. Makin mudah membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Akhirnya apa? Hal-hal yang dulu menjadi keyakinan, ya dianggap dulu itu bumi datar dan sebagainya dan diimani. Tiba-tiba karena makin modern, makin majunya zaman, ternyata bumi bulat. Ya, akhirnya apa? Runtuh imannya. Dan akhirnya apa? Menolak sains. Ya, itu yang terjadi. Tapi Al-Qur'an tidak terjadi begitu. Al-Qur'an tidak begitu. Nah, makanya beda. Apa yang dikatakan Nabi sebagai jiplak taqwalah itu tidak terjadi seperti itu. Bahkan kalau nanti dibaca di surat apa tuh Haqqah ya. Nabi itu diancam. Wah, ini Nabi kok diancam? Iya. Nabi itu diancam. Ya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawin ya Lakot namin hubil yamin, sumalakatok namin hulwatin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Itu di ayat di rukuk terakhir surat Al-Haqqah. Walau takowala ini sama pakai takowala. Walau takowala alaina ba'dal aqawil. Jika seandainya kamu wahai Muhammad, ini ancaman pada Nabi. Ini ancaman serius, bukan main-main. Seandainya kamu wahai Muhammad membikin-bikin ba'dal aqawil ini sebagian dari perkataan atau firman Allah. Jadi firman Allah harusnya fa'inna, terus tiba-tiba fa'inanya tidak ditulis atau fa-nya itu tidak disebutkan, cuma inna saja. Sebagian kecil saja. Ya walau taqawalan alaiya ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kamu langsung tak sambar pakai tangan kanan. Ini maksudnya dengan kekuatan Allah. La akhadna minhu bil yamin. Summa laqata'na minhul watin. Kemudian urat leher kamu tak putus. Ya, ini ancaman serius loh. Ini buat Nabi loh ayatnya ini. Jadi jangan disangka Nabi itu nggak pernah diancam. Ya, sumalakotokna minhul watin. Ini urat lehernya diputus sama Allah. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak ada satupun dari kalian yang bisa menghalangi. Ini urusan saya sama Muhammad. Itu bahasa Allah pada Rasul itu begitu. Ya, jadi Nabi itu tidak mungkin walaupun hanya sepotong kata yang harusnya ada terus tidak ada itu nggak mungkin dilakukan. Karena sudah ada ancaman serius. Dan Nabi wafatnya tidak dengan cara yang diambil lakhotna minubila terus diputus leher. Enggak. Artinya apa? Beliau menyampaikan semua ayat-ayat yang turun pada beliau itu sempurna. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Karena Allah sudah mengancam kalau benar-benar melakukan itu akan tadi itu diancam tadi itu. Itu di surat Al-Haqqah ya. Al-Haqqah itu di juz 29 saya bacakan ya. Nah, surat Al-Haqqah betul. Surat Al-Haqqah ayat 44. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tidak ada yang bisa menghalangi. Allah melakukan itu pada Rasul bisa. Dan Allah kalau sudah berkata tidak main-main. Kalau sudah berkata tidak main-main. Jadi di beberapa ayat itu ancaman-ancaman seperti itu ada untuk menunjukkan kepada kita. Ini bukan berarti Allah kecemburukan. Untuk menunjukkan pada kita sebenarnya. Nabi itu kalau sudah bersabda dan menyebutkan firman Allah pasti benernya. Nggak mungkin beliau ngorupsi walaupun sekedar satu kata. Itu pesan yang disampaikan itu. Dan itu serius, ancaman yang serius gitu ya. Kemudian falyatu bihadisi mislihi ingkanu sodikin, maka datangkanlah dengan satu ayat saja, dengan satu hadis, satu ayat yang semisalnya, semisal Al-Quran. Ingkanu sodikin. Jadi kalau kamu nganggap itu syair, ayo mana tukang syairnya sini, gitu ya. Disuruh bikin tukang syairnya itu yang serupa, nggak usah banyak-banyak, ya bahkan satu ayat saja. Nah akhirnya kan seperti Musailamah Al-Kadzab itu kan bikin. Dan mereka itu kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir, itu pernah bikin majelis gitu ya. Terus siapa yang bisa bikin? Wah, akhirnya kan datang. Salah satunya Musailamah itu. Saya bisa. Wah, terus ya bikin ayat tentang kodok gitu ya. Al-Waber gitu kan ketika ada surat Wal Asr gitu kan ya Al-Waber gitu kan. Dia dibaca, terakhirnya pakai er semuanya.
al-wabar wa ma adraka mal wabar gitu kan. Itu bikin yang sama. Terus bisa didengerin orang-orang dengerin kan. Begitu dengar selesai udah gitu. Nggak sama saja. Jadi orang kafir saja sepakat nggak sama. Akhirnya diusir. Apaan kayak gini ini gitu kan, nggak mutu, udah kamu pergi-pergi nggak usah. Jadi Musailamah itu tidak lolos audisi di kalangan orang kafir sendiri. Ya didengerin apa syairnya apa itu, ya kelihatannya mirip-mirip syairnya tapi nggak ada isinya sama sekali. Dia cuma nerangin kodok, wahai kodok, kamu kalau hujan bernyanyi lah seperti kita bikin syair anak-anak itu, kayak buah belimbing warnanya kuning, bentuknya persegi 5 gitu ya. Itu syair-syair anak-anak TK gitu ya. Karena nggak ada pesannya, walaupun syairnya itu seperti ini bagus, tapi nggak ada isinya. Nah kalau Al-Quran dari sejak awal itu ya bagus, isinya padat. Terus jadi undang-undang, mana ada undang-undang bentuknya syair. Ya, DPR aja bikin undang-undang sekedar undang-undang tenaga kerja, itu ngabisin miliaran duitnya. Ya, terus undang-undangnya susah dibaca. Ya harus ahli hukum yang bisa mengartikan. Kalau Al-Quran mudah, bisa dihafal. Mana ada sekarang orang hafal undang-undang. Dulu SD kita ini dipaksa untuk menghafalkan UUD 45. Sekarang susah, kenapa? Banyak amandemen. Pasalnya berubah-berubah. Dulu cuma 37, apa enggak boleh zaman Pak Harto kan sakral. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi gitu. Ini sudah sempurna. Pak Harto lengser langsung jadi amandemen, tambah pasal, tambah pasal. Sekarang enggak tahu tuh berapa itu, update-nya berapa pasal itu. UUD 45 itu. Dulu waktu SD kita hafalin itu. Bahkan ketika upacara bendera pembukaan, bahwa sesungguhnya kita hafalin itu. Dipaksa hafal gitu ya. Nah, Al-Quran beda. Jadi ahli syair yang paling bagus tidak lolos audisi. Gitu ya. Nah, akhirnya bikinlah dia aliran baru, nabi palsu. Yang kemudian dibunuh oleh Wahsy. Ya, Wahsy itu pelempar lembingnya yang dulu membunuh Hamzah bin Abi Thalib. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Yaitu paman Nabi. Dibunuh oleh Wahsy. Tapi kemudian masuk Islam, terus lembingnya itu dipakai untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab. Ya, si pendusta. Jadi tukang syair nggak bisa bikin. Kemudian coba ini kumpulin gitu. Misalnya orang gila, datang orang gila ke sini, terus suruh bikin yang sama lah, apalagi orang waras saja gagal, apalagi orang gila. Ya orang waras ahli aja gagal bikin ayat, apalagi orang gila. Dukun, silakan kumpul dukun. Ini kan sama seperti ngadu antara Musa dengan Nabi Musa alaihissalam dengan tukang sihir. Ya kalau kamu benar menganggap Nabi Musa tukang sihir, datangkan ahli sihir. Akhirnya datangin benar. Ya, dalam riwayat 40.000 tukang sihir dikumpulin dari seluruh negeri. Kalah juga malah masuk Islam. Ya ini hal-hal yang ya blundernya orang-orang kafir. Makanya falyatu bihadisi mislihi ingka nusodikin. Dan ketika mereka gagal, apakah beriman? Enggak. Sampai sekarang ayat ini belum ada satupun di dunia ini, seahli apapun saintis, seahli apapun ahli syair, yang sudah mempelajari syair-syair Arab, tentang tata bahasa, tentang ilmu-ilmu alatnya, ilmu badi, ilmu mantik, ilmu nahwu sorof dan sebagainya. Bikin satu ayat saja. Tantangan ini masih terbuka sampai hari kiamat. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa bikin semisal Al-Quran. Bahkan ayat menantang, silakan kumpulkan semuanya ahli-ahli kalian dari bangsa jin dan manusia untuk membuat yang semisal Al-Quran. Nah itu tantangannya tidak bisa dijawab, tapi juga tidak mau beriman. Artinya apa? Ya penolakan mereka terhadap keimanan itu sama sekali tidak punya landasan. Murni hawa nafsu. Nah itu sudah pada level itu ya sudah. Kalau sudah pada level itu ya lakum dinukum waliyadin. Ya, tapi kalau masih pada level diskusi, ayo diskusi jujur. Ayo diskusi jujur. Orang-orang yang masih terbuka pikirannya bisa diajak diskusi. Tapi kalau sudah mentok pada titik falya tu bihadisi mislihi ingkanu sotikin terus nggak bisa datengin, terus tetap tidak mau beriman. Nah itu sudah mentok. Itu sudah mentok. Nggak bisa diajak diskusi kalau gitu. Baik,
Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai ayat ke-34 ya. Ya, ya, ya. Ya. Kalau orang beriman itu istilahnya bukan istidraj gitu ya. Jadi orang beriman itu ujian. Karena ujian itu walana bu'luwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Itu berlakunya itu orang beriman. Jadi walana bu'luwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Artinya kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Ya, jadi diberikan nikmat itu bukan istidraj kalau orang beriman. Kasih nikmat loh. Ini kok malah bukannya nambah rajin ibadah apa itu bukan, tapi ujian. Ya, ujian untuk dilihat apakah dia itu level keimanannya makin membaik atau memburuk. Karena dia sudah masuk dalam golongan orang beriman. Makanya ada ya kemarin saya share tulisan tentang bagaimana Allah itu seringkali mengabulkan doa kita sebelum menghukum kita. Allah itu biasanya sebelum menghukum itu mengabulkan doa kita. Ayo minta apa? Dikasih. Ya Allah kelimpahan, kemakmuran, ini dikasih sama Allah. Dikasihnya untuk apa? Untuk dilihat. Setelah dikasih ini orang tanggung jawab enggak dengan apa yang diminta. Ya. Kita sering kan, ya Allah karuniakan kami kekayaan, keberkahan dan sebagainya. Terus dikasih sama Allah. Benar-benar dikasih, bisnisnya lancar dan sebagainya. Terus dilihat ya oleh Allah. Karena sebenarnya inna ja'alna ma'alal ardi zinatalaha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah bentangkan dunia ini sebagai perhiasan untuk dilihat siapa yang paling bagus amalnya. Jadi setelah dikasih nikmat, doa dikabulkan, Allah lihat. Kamu setelah tak kabulkan, bisnis kamu cool, lancar dan sebagainya. Oh, kelakuan kamu ada orang ngemis lewat nggak kasih. Ya. Masjid membutuhkan nggak ngasih. Ya. Artinya apa? Setelah dikabulkan itu nggak tanggung jawab dengan apa yang diminta. Ujung-ujungnya apa? Ya diambil lagi. Ya orang nggak dikasih. Kalau orang beriman gitu. Kalau orang beriman gitu. Jadi langsung tegurannya itu langsung. Karena tidak ingin ditegur nanti di akhirat. Makanya kalau ada orang beriman terus tiba-tiba sedikit maksiat, rezekinya seret dan sebagainya, bersyukurlah kita dibegitukan sama Allah. Ya. Bisnis gagal gara-gara waduh sholat malam saya semalam nggak bangun atau apa rezekinya seret. Terus apa? Oh itu bersyukurlah jadi orang seperti itu. Ya, karena itu langsung teguran kasih sayang Allah itu terasa benar. Yang susah itu yang tadi itu. Sudah dikasih nikmat apa tuh lah ini nggak bener-bener apa gitu kan ya. Terus ternyata dicatat sama Allah untuk ditagih hutangnya di akhirat itu bahaya. Ya, itu. Jadi kalau orang beriman tidak bukan yang model istidraj gitu, bukan terus tiba-tiba dibantai dan sebagainya. Kalau tiba-tiba dibantai dengan sakit, dengan ini musibah dan sebagainya, berarti dia bukan orang beriman. Artinya kita aja yang menyangka dia beriman. Gitu. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, ya sekedar peringatan saja bahwasanya Allah SWT seringkali memberikan nikmat itu sebagai ujian tadi gitu ya. Makanya kita itu ketika meminta kepada Allah, hati-hati dengan permintaan kita. Karena semua permintaan kita ketika makbul, itu jadi tanggung jawab kita. Ketika tidak makbul, sebenarnya kita terhindar dari banyak tanggung jawab. Pengen kaya ya Allah. Jadi orang kaya itu tanggung jawabnya berat. Ketika Allah melihat kita tidak mampu, seringkali kita dihindarkan dari kekayaan. Karena kita belum mampu. Ya, tapi ketika dilihat Allah siap jadi orang kaya benar, siap menyalurkan apa kekayaan yang dititipkan Allah kepadanya untuk orang-orang yang membutuhkan, saya mesti akan dikasih kekayaan sama Allah. Mesti akan dikasih berlimpahan karena orang ini bisa dipercaya untuk apa namanya? Menyalurkan kekayaannya ke jalan yang benar. Itu aturan untuk orang beriman. Ya, sekali lagi aturan untuk orang beriman. Kalau tidak beriman, ya kekayaan itu dikasihnya ini dunia ini bangkai, bangkai kambing. Ya, orang kaya, orang miskin, ya orang tidak beriman gitu ya. Semuanya dikasih makan.
Beriman tidak beriman dikasih makan. Menunjukkan apa? Dunia nggak ada harganya. Karena kalau ada harganya orang orang kafir tidak akan dikasih walaupun seteguk air. Karena nggak ada harganya, dikasih semuanya. Itu akhirnya ke sana. Kasih semuanya. Untuk menazab lebih berat atau mengangkat lebih tinggi untuk dibanting lebih menyakitkan. Naudzubillah min dzalik. Demikian kita akhiri sekian. Tertutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.